السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan 1541 tentang pengaduan manusia kepada Ibnu Umar bahwa kami sering masuk menemui para penguasa, para pejabat, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak kami ucapkan ketika kita di belakang mereka. Berarti di depan dan di belakang beda. Tentu ada maksud. Maksud ini ada kalanya buruk, ada kalanya baik. Ada kalanya baik, misalnya di zaman Imam Ahmad. Beberapa ulama mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka ucapkan di depan jamaah ketika tidak ada penguasa, karena ada fitnah hari itu tentang fitnah khalqil Quran. Ada syubhat bahwa Al-Quran itu makhluk. Hampir seluruh ulama terpaksa mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dengan mulutnya, tidak dengan hatinya. Nah, ketika mereka bersama murid-muridnya, tidak ada apa istilahnya jasus intel, ya tentu mereka akan jujur mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Tentu ini terpaksa dan dibolehkan. Bahkan Imam Ahmad yang teriak lantang bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, justru beliau menyarankan kepada murid-muridnya, kepada jamaah, kepada kaum muslimin untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dengan lisannya, tidak dengan hati, karena fitnah yang luar biasa. Ini tidak disebut. Yang tidak boleh, yang buruk, ya yang selama ini kita saksikan, ketika berada di depan murid-muridnya, teman-temannya mengatakan ini haram, ini batil, ini syirik, ini bid'ah. Begitu di depan Pak Camat, apalagi Pak Bupati, Wali Kota, apalagi Pak Menteri, tidak berani lagi, karena ada sesuatu. Jelas ini tercela, jelas ini tercela, mudahana. Nah, di sini tidak disebut maksudnya. Hanya begitulah yang kami lakukan. Kami sering mengucapkan sesuatu di hadapan para penguasa, apa yang tidak kami ucapkan di hadapan orang lain. Apa kata Ibnu Umar? Kunna na'uddu hadza nifaqah ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kami sepakat menganggap, yakin bahwa ini adalah nifaq, kemunafikan. Nah, di sini beda, di sini lain. Ya, kita sampai 3 bahaya. Ini beliau nukil dari tulisan Ibnu Jauzi rahimahullah di kitab Talbis Iblis.
Ada 3 bahaya, kata beliau, ketika para ulama itu dekat dengan penguasa, akrab dengan penguasa, kesana kemari dengan penguasa, dan disaksikan oleh orang-orang awam, sering diundang ke istana atau main ke istana. Bahaya pertama bagi penguasa itu, bagi menterinya itu, bagi rajanya itu, presidennya itu. Bahaya kedua bagi orang awam. Bahaya ketiga bagi yang bersangkutan, bagi ulamanya itu. Apa bahaya bagi penguasa? Dia akan yakin bahwa dia berada dalam kebenaran dengan mengatakan laula anni ala shawab la ankara alayya al-faqih. Kalau aku tidak berada dalam kebenaran, kalau selama ini aku salah, mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin maksiat, tentu beliau akan mengingkari saya. Gitu. Jadi karena awam dalam hal ilmu, ya biasa, orang awam kan husnudzon aja, orang nggak tahu, iya kan? Ketika kita orang awam nggak tahu apa-apa tentang komputer misalnya, lalu ada orang yang berbicara tentang komputer, ya kita husnudzon aja, orang kita nggak tahu apa-apa, dibohongi juga nggak tahu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, si Amir ini karena awam dalam masalah ilmu, ya udah husnudzon. Beliau alim, beliau ahlul Quran, beliau ahlul hadis. Kalau saya kok berada dalam kesalahan, tentu beliau tidak akan diam. Tentu saya sudah ditegur, gitu. Nah, maka ketika beliau diam saja, dan ini yang kita bahas kan begitu. Jadi ulamanya ini diam. Ketika penguasa yang akrab dengan dia itu melakukan sebuah kesalahan, takut nggak dipakai lagi, takut nggak diundang lagi, takut tidak dijadikan sohib lagi, maka dia, apalagi yang sifatnya subha, ya. Kalau saya larang beliau tahlilan, kalau saya larang beliau muludan, ya udah selesai. Tentu beliau akan ngundang tokoh lain yang pro tahlilan, pro muludan. Maka jangan buru-buru, gitu. Padahal dia mau terima atau tidak, si penguasa ini mau terima atau tidak, bukan urusan si faqih ini, bukan urusan si alim itu. Urusan si alim cuma menyampaikan, ya. Salah satu kesalahan sebagian dari kita begitu, daripada nanti dia dekat dengan ahlul bidah, mendingan dekat dengan kami ahlus sunnah. Gak apa-apa lah, jangan buru-buru, jangan buru-buru dibilang syirik, bid'ah. Nanti beliau akan cari ustadz lain yang pro tahlilan, pro muludan. Nah, ini kesalahan yang fatal. Yang kedua, bagi orang awam, bagi orang awam sama husnudzon juga. Orang awam ini bukan amirnya, bukan ulamanya, ya. La ba'sa bihadzal amir. Oh, penguasa kita ini nggak ada masalah, pemimpin kita ini baik-baik saja, nggak ada masalah. Wala bimalihi, wala biaf'alihi, hartanya, perbuatannya. Kenapa? Fa inna fulanan al-faqih la yaqruhu anhu. Karena beliau yang ulama, yang berilmu itu, yang faqih itu akrab dengan penguasa kita. Kalau penguasa kita batil, keliru, ahlul bidah, ahli syirik, tentu sang faqih, sang alim ini tidak akan dekat dengan penguasa kita. Berangkat dari husnudzon lagi, ya. Husnudzon yang berangkat dari orang yang jahil. Maka bahayanya jahil kan begitu. Kalau alim husnudzon berpahala,
Kalau jahil husnudzon, ya buruk, jadinya buruk seperti itu. Inilah perbedaan sang alim dengan si jahil. Berijtihad salah, dapat pahala 1 karena dia alim, mujtahid, imam. Ijtihad benar, tetap dosa. Kenapa? Karena dia tidak berhak berijtihad, dia bukan mujtahid, dia bukan alim, tapi berani-beraninya berijtihad, dan kebetulan saja ijtihadnya benar, kebetulan tentunya, maka bukan dapat pahala 2, bahkan 1 juga tidak, malah dosa. Sebaliknya yang berilmu tadi ijtihadnya salah, tetap dapat pahala 1. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, bagi si alim itu sendiri, bagi sang faqih itu sendiri, fa innahu yufsidu dinahu bidzalik. Dengan dia akrab dengan para penguasa itu, dia rusak agamanya. Karena tentu tidak mudah ya, karena memang pejabat, apalagi presiden, apalagi raja, apalagi khalifah, punya wibawa, punya kewibawaan. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika mau dipertemukan kepada Khalifah Al-Ma'mun, dan waktu itu berhari-hari nggak ketemu karena Khalifah Al-Ma'mun sedang memimpin pasukan berjihad. Khalifah Al-Ma'mun ini memang saleh, baik, cinta kepada ilmu, tapi sayang terkena subhat ahlul kalam farasifah. Nah, ketika mau dibawa, dihadapkan ke Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad selalu berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Mungkin kita bertanya, kok nggak berani? Ya, inilah tawaduknya beliau. Seorang yang alim, seorang yang saleh tidak terlalu husnudzon terhadap dirinya, tapi justru suudzon terhadap diri sendiri bagus. Yang buruk suudzon para orang lain. Imam Ahmad meyakini selama ini aku bisa mengatakan dengan lantang bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Di hadapanku jauh orang-orang yang dibawa Khalifah Al-Ma'mun, mungkin menteri-menterinya, mungkin gubernur. Kalau Khalifah bagaimana? Belum tentu aku kuat. Beliau berwibawa. Kira-kira seperti itu. Maka beliau merendah, memohon kepada Allah supaya tidak dipertemukan dengan Khalifah Al-Ma'mun, dan Allah kabulkan doa beliau. 3 hari kira-kira atau 2 hari menjelang pertemuan itu, terdengar berita Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Jadi tidak sempat bertemu dengan Imam Ahmad. Ini rupanya berbeda dengan kita anak-anak muda. Anak-anak muda Khawarij yang sombong itu. Mana jenderalnya? Saya mau ketemu langsung. Nah, dulu saya dengar beberapa anak muda Khawarij itu ketika mau ditanya-tanya, interogasi oleh Kapolsek apa Kapolres, nggak maunya langsung Kapolri. Dengan sombong. Ini berbeda dengan Imam Ahmad. Dan mereka husnudzon terhadap dirinya. Kalau saya sudah ngomong, saya sampaikan hujah, dia pasti akan tunduk, pasti akan nurut sama saya. Dengan sombong, terlalu husnudzon terhadap dirinya sendiri. وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول إنما ندخل لنشفع في مسلمين. Iblis
membohongi si alim ini, antum harus tahu, mau alim, mau jahil, mau malas sholat, mau rajin ibadah, semua dibohongi oleh iblis, semua dibisiki oleh iblis. Ini bisikan iblis kepada si alim, mengatakan innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Aku mendekat kepada penguasa dalam rangka apa? Dalam rangka menolong sesama muslim, agar aku bisa menasehati kalau dia salah. Nah begitu bisikan iblis, tipuan iblis itu. Jadi nggak apa-apa, ini bagus, ini mulia, teruskan, ini perjuangan. Dan subhat ini akan terbongkar dengan bagaimana sikap dia ketika berhadapan dengan rakyat jelata. Apa ia akan menolong si rakyat jelata itu dengan menasihati dan seterusnya? Yang jelas ini insya Allah jauh lebih ikhlas. Menasihati rakyat jelata yang malas-malasan sholat, menasihati anak-anak muda yang pada mabuk-mabukan, menasihati tetangga yang pengangguran supaya mau ke masjid salat berjamaah. Insya Allah ini berharap apa? Nah, biasanya malas-malasan. Kalau menasihati penguasa semangat. Padahal apa beda? Apa bedanya? Nabi ditegur ketika bermuka masam kepada seorang buta miskin, saat beliau sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Datang seorang buta miskin ini, Ibnu Ummi Maktum. Beliau bermuka masam, beliau enggak marah, membentak, ngusir, enggak, cuman bermuka masam. Tentu Ibnu Ummi Maktum enggak tahu karena buta kan. Allah enggak terima. Allah enggak terima. Ditegur beliau, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Nah, kalau beliau saja ditegur cuman berbuat seperti itu, bagaimana? Begitu semangatnya berdakwah di hadapan orang-orang kaya, para penguasa, tapi malas-malasan ketika berhadapan dengan rakyat jelata. Li'anna niyata qad tahsulu fi awalid dukhul, dan kadang-kadang pertama kali masuk ke penguasa niatnya baik. Seperti kemarin kita bahas ya. Sebelum masuk kabinet, sebelum masuk parlemen, niatnya bagus. Ya. Nah, setelah masuk berubah. Tsumma tataqayyaru bi ikramihim wa in'amihim. Ketika dimuliakan, disanjung-sanjung, disebut namanya, dihormati, berubah. Awalnya niatnya bagus, begitu disanjung-sanjung berubah. Maka sanjungan itu kata Nabi menghancurkan tulang punggung. Ketika ada seseorang yang menyanjung-nyanjung orang lain di depannya, engkau sedang menghancurkan tulang punggung. Artinya rusak. Bahkan ada perintah untuk mengambil pasir, debu, waktu fi wujuhihim turab, untuk ditaburkan ke wajahnya. Wa idza ra'aitumul maddahin, kalau engkau melihat maddahin yang suka menyanjung-nyanjung, apa istilahnya, gulu itu, berlebihan menyanjung, nah, maka ambil pasir, taburkan ke mukanya. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ma aqafu min ihanatihim li, aku tidak takut kalau mereka mencaci maki aku, menghinakan aku, menjelek-jelekkan aku, merendahkan aku nggak takut.
Innama akhafu min ikramihim. Justru aku takut, khawatir ketika mereka, para penguasa, menyanjung-nyanjung aku, memuji-muji aku, memuliakan aku. Justru itu yang aku takuti. Kenapa? Ya tadi. Jadi nggak berani lagi, nggak apa istilahnya, nggak garang lagi, nggak hitam putih lagi. Hak-hak, batil-batil, sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah akan sulit karena disanjung. Ya. Fayamilu qalbi ilaihim. Lalu akhirnya hatiku cenderung kepada mereka, bukan cenderung untuk mencari ridha Allah, yang penting Allah ridha, karena sudah terlanjur disanjung, dimuliakan. Kan sakit sekali setelah disanjung, dimuliakan, karena terus terang ini bid'ah lalu diusir, kan menyakitkan kalau tidak kuat-kuat. Beda kalau dari awal dicaci maki, nah, udah biasa, ya, udah biasa lah, ya, sebagaimana kita selama ini kan sudah biasa, dibilang Wahabi lah, dibilang tekstual lah, dibilang udah biasa, sudah biasa, ya. Akan lebih baik seperti itu daripada awalnya disanjung-sanjung. Maka nggak usah pakai cara lain, biar kita nggak dibilang Wahabi, biar kita nggak dibilang tekstual, agar kita tidak dibilang anti toleransi. Gimana caranya? Udah nggak usah cari cara itu. Mau dibilang apa? Intoleran, tidak tasamu, tekstual, apa terserah. Ciri dakwah salaf seperti itu. Tidak perlu apa istilah tejemul, ya, membagus-baguskan Islam salaf dengan cara yang keliru. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di syarah ketika beliau mensarahkan hadis Madzibani ja'i'ani ursila fi qunami, 2 ekor serigala yang dilepas di kawanan domba, kambing. Bahaya apa tidak? Tentu berbahaya. Kambing-kambing itu akan menjadi mangsa 2 serigala. Bahaya kan? Kata Nabi, lebih berbahaya lagi apa? Cinta kepada harta dan cinta kepada kemuliaan. Bagi orang yang baik, yang berilmu, yang soleh, bahaya. Jika antum orang baik, orang soleh, berilmu, berdakwah, tapi cinta kepada 2 hal itu, rakus terhadap 2 hal itu, harta dan pujian, sanjungan, al-mal wa syaraf, itu bahaya sekali. Lebih berbahaya dari sekawanan domba yang dilepas di situ 2 serigala. Jadi seolah rakus terhadap harta dan rakus terhadap kemuliaan, kehormatan, sanjungan, itu 2 serigala. Bahaya, ya. Ada kalanya harta, insya Allah banyak contoh kalau harta, ya, banyak sekali. Yang kedua, ini tidak banyak tapi ada, ya. Dia nggak mau harta, ya. Tapi kalau tidak disanjung, kalau tidak dipuji, kalau direndahkan, rasanya kiamat bagi dia, gitu ya. Kalau tidak diantar misalnya, kalau tidak disambut misalnya, istilah kita, kalau tidak digelarkan karpet merah misalnya, ini kan bukan harta, ini sekedar asyaraf, kemuliaan, sanjungan. Banyak dari kita seperti itu. Ini sangat berbahaya. Nah, beliau menafsirkan hadis ini
dengan mengatakan waqad kana katsirun minas salaf yanhauna 'anid dukhuli 'alal muluk. Banyak sekali para salaf diawali dari para sahabat Rasul dan para sahabat tentunya. Tabi'in, atba'ut tabi'in mengikuti. Maka kalau ada tabi'in menyelisihi sahabat, ya bukan salah, artinya bukan ucapan orang salaf. Tentu yang pertama adalah sahabat, diikuti oleh tabi'in, kemudian diikuti oleh atba'ut tabi'in dan seterusnya. Kalau atba'ut tabi'in tidak mengikuti tabi'in, kalau tabi'in tidak mengikuti sahabat, ya bukan itu yang dimaksud. Yanhauna 'anid dukhuli 'alal muluk. Para salaf melarang para ulama, orang-orang alim untuk masuk, bertemu, berbaur dengan para penguasa. Liman arada amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar. Ketika mereka ingin amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak dengan masuk gitu. Ini katsirun minas salaf. Banyak para salaf seperti itu. Tidak dikatakan seluruh para salaf ijma', tidak. Ini belum ijma'. Ya. Maka tidak bisa kita yakini siapapun yang masuk ke istana, apapun alasannya, apapun niatnya, pasti keliru. Ya. Ini dalam rangka berhati-hati. Siapa di antara salaf yang melarang hal ini? Umar bin Abdul Aziz. Beliau selain ulama yang luar biasa, beliau akhirnya menjadi penguasa. Maka beliau merasa, ya, betapa bahayanya. Maka Umar bin Abdul Aziz termasuk yang melarang. Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Nanti akan dibawakan kebalikannya. Ya. Ada Al-Imam Syafi'i, ada Imam Al-Auza'i, ada Malik bin Anas, ada Abu Zinad, ada Hasan Basri. Ini diantara orang-orang yang pernah masuk ke penguasa. Jadi pembahasan harus adil. Karena memang tidak ijma. Masuk ke penguasa, akrab dengan mereka, apapun yang terjadi haram mutlak, enggak. Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau. Waqala Ibnu Mubarak, kemudian beliau membawakan ucapan Abdullah bin Mubarak, laisal amirun nahi indana man dakhala alaihim fa amarahum wa nahahum. Yang beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa itu bukan yang masuk ke penguasa. Innamal amirun nahi man i'tazalahu. Justru yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah yang menjauhi mereka. Ya, tentu kita bertanya, bagaimana caranya? Amar ma'ruf nahi mungkar kan mengucapkan kalimat, jangan berbuat ini, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, salawat ini, salawat bid'ah, dan seterusnya. Oh, tidak dengan di hadapannya. Ya. Wa sababu hadza ma yukhsha min fitnatid dukhuli alaihim. Ucapan ini keluar karena ada fitnah. Ketika masuk kemudian akrab dengan penguasa itu ada fitnah. Fa innan nafsa qad taqilu lil insan idza kana ba'idan annahu ya'muruhum wa yanhahum wa yughlidu alaihim. Karena ya itulah kelemahan hati. Allah ciptakan hati kita itu lemah. Ya. Hati itu betul-betul lemah. Maka jangan kita perlemah lagi dengan cara-cara seperti ini.
Kemudian Tawus, antum tahu siapa Tawus ya? Seorang tabi'in mendengar berita bahwa anaknya yaitu Abdullah bin Tawus itu mendekati penguasa, tentu untuk menasihati ya. Fa wabaqahu Tawus ala fi'lihi dzalik. Tawus ayahnya mengingkari, menasihati, jangan ya. Jadi betul-betul para salaf itu kalau tidak terpaksa sekali diundang, dipersilahkan, baru. Kalau tidak, sudah. Atau mungkin sudah ada yang tampil, mereka senang sekali. Sudah ada yang mendekati, sudah ada yang tampil, sudah ada yang menasihati, senang. Berbeda dengan orang hari ini ya, berebut, kok bukan saya, kenapa dia, kenapa bukan saya. Para salaf merasa senang ketika sudah diwakili oleh yang lain. Kemudian wa kataba Sufyan ats-Tsauri ila Abbad ibn Abbas. Sufyan ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin Abbas. Banyak orang dulu nama ayahnya dengan nama anaknya sama. Ada Abdullah bin Abdullah ya. Ada Abdullah bin Abdullah ya, Abbad ibn Abbad. Wa iyyaka wal umara an tadnuwa minhum wa tukhalituhum fi syai'in min al-asya'. Hati-hati engkau mendekati para penguasa, bercampur dengan mereka dalam segala hal. Nasihat beliau Sufyan ats-Tsauri kepada seseorang. Wa iyyaka an tuqda. Jangan sampai engkau tertipu. Ya, setan menipu engkau. Tasfa'u wa tadra'u an madlum. Aku kesini untuk menolong sama muslim, seperti tadi ya, untuk menolak kezaliman, biar tidak ada kezaliman, biar tegak keadilan, biar seperti yang kita dengar dari para tokoh hari ini. Para tokoh hari ini kan begitu. Ketika ingin tampil jadi gubernur, jadi wali kota, jadi menteri, ucapannya seperti itu. Supaya rakyat merasakan keadilan, supaya rakyat makmur, supaya harta merata dan seterusnya. Ya. Jarang kita dengar ketika mereka kampanye, ya supaya saya kaya, supaya saya bisa hidup nyaman. Ya, tidak kita dengar mereka mengucapkan seperti itu. Nah, sekarang beliau bawakan yang membolehkan. Beliau bawakan ucapan Ibnu Abdul Bar, ulama Andalus, di kitab beliau Jami'u Bayanil Ilm. Beliau berkata tentang para ulama yang dekat dengan penguasa, yang menasihati penguasa. Makna hadzal bab kulluhu fi sultan al-jair al-fasik. Ya. Ini ketika sultan itu, penguasa itu fasik, zalim, jair. Fa ammal adlu minhum al-fadil fa mudakhilatuhu wa ru'yatuhu wa aunuhu ala salat min afdali a'malil bir. Adapun kalau penguasa itu adil, amanah, saleh,
maka mendekati mereka adalah sebuah keutamaan untuk menasihati. Ambil contoh Umar bin Abdul Aziz, ambil contoh Umar bin Al-Khattab. Justru orang-orang yang didekatkan oleh Umar bin Al-Khattab orang-orang pilihan, walaupun masih belasan tahun. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepertinya belum 20 tahun, tapi dikumpulkan oleh Umar bin Khattab bersama 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, 8 tentunya di luar Abu Bakar dan Umar. Karena apa? Karena berilmu. Ala tara anna Umar bin Abdul Aziz innama kana yushibuhu jillatul ulama. Apakah engkau tidak lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz dikelilingi oleh sejumlah besar ulama? Apakah dengan demikian sejumlah besar ulama yang bersama Umar bin Abdul Aziz salah semua, jahat semua? Beliau contohkan di sini Urwah bin Zubair, ya, Ibnu Syihab. Bahkan setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini dekat dengan Abdul Malik bin Marwan, ya, dan khalifah-khalifah setelahnya. Wa kana mimman yadkhulu 'ala sultan. Adapun ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, beliau sebutkan di sini Asy-Sya'bi, Qabisah, Ibnu Du'aib, Raja bin Haywa Al-Kindi, Abul Maqdam, Hasan Basri, Abu Zinad, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan lain-lain. Kemudian beliau mengakhiri keterangan ini dengan ucapan Nabi yang didengar oleh Ibn Abbas, man atas sultan uftidah. Barang siapa yang masuk mendekati sultan, maka dia terfitnah. Terfitnah tergantung dia, kan? Mungkin dia lulus dari fitnah itu, ujian itu, mungkin tidak lulus. Maka sekali lagi, bahwa kita tidak boleh menghukumi dengan satu hukum. Masuk kepada sultan adalah haram mutlak, nggak boleh. Masuk kepada sultan penguasa adalah bagus halal mutlak, nggak boleh. Lihat keadaannya. Para ulama yang luar biasa ilmunya, kesolehannya, ketakwaannya, banyak yang takut terfitnah, tergoda, apalagi kita. Maka alangkah baiknya para dai, du'atus salaf tidak dekat dengan penguasa. Alangkah baiknya, seperti yang kita bahas, ketika para dai tidak dekat dengan penguasa lalu berdakwah kepada kaum muslimin, kita taati penguasa kita, kita cintai penguasa kita, kita doakan kebaikan untuk penguasa kita, kan enak. Okay? Tapi kalau si dai ini dekat dengan presiden, dekat dengan para menteri, ngomong seperti tadi, kan nggak enak. Yes. Sebagaimana sebagian tokoh kan seperti itu, caci maki itu presiden itu, tokoh itu, ya. Begitu ditarik ke istana, wah, disanjung-sanjung presidennya itu, tokohnya itu. Jangan sampai seperti itu. Ini betul-betul dul wajai.
betul-betul bermuka dua. Ya, yang panjang lebar beliau sebut ini baru fawaid pertama kan. Ini faidah yang kedua, tahrimul mudahanati fil qaul, haramnya mudahana, berkata berucap yang sifatnya mudahana. Kemarin sudah kita bahas apa itu mudahana, mengucapkan kalimat yang tidak benar, yang dosa, yang keliru, demi si fulan cinta kepada kita, demi si fulan tidak benci kepada kita, demi si fulan tidak ngusir kita, lalu kita ucapkan kalimat-kalimat yang salah. Ya seperti tadi, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah, dan dia tahu. Nah, ini mudahana, haram, dosa besar. Ini kelakuan siapa? Masih ingat? Ulama-ulama Yahudi Bani Israel. Seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dunia, demi dunia, demi tetap dekat dengan gubernur, menteri, presiden. Maka yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan, agar Pak Presiden, Raja tidak tersinggung. Ini mudahana. Adapun mengucapkan kalimat yang baik supaya si fulan itu simpati kepada Islam, supaya si fulan itu cinta kepada sunnah, ini tidak tercela, bukan mudahana. Kalimatnya bagus, tidak bohong, sopan, santun, jujur, gitu ya, supaya si fulan cinta kepada sunnah, cinta kepada Islam. Ini tidak tercela. Kemudian man yatakallamu ala shahsin bihadratihi khilafa ma yatakallamu anhu fi ghaibatihi nifaqan. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu di hadapan seseorang berbeda dengan ucapan dia waktu di belakangnya, maka ini adalah perbuatan nifaq. Perbuatan nifaq, orangnya munafik tetapi amal. Maka tidak boleh kita mengatakan si fulan telah munafik karena begini, tidak boleh. Sekedar perbuatan, tidak boleh kita mentakyin bahwa dia munafik, bahwa dia kafir, tidak boleh. Orang yang melakukan perbuatan kufur tidak otomatis kafir. Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak otomatis musyrik. Ada iqamatul hujjah. Yang terakhir, fahamus sahabati ad-din huwal mu'tabar syar'an. Pemahaman para sahabat dalam agama ini adalah sesuatu yang dijadikan patokan, muktabar secara syar'i. Maka tidak boleh kita meninggalkan pemahaman para sahabat lalu kita pilih pemahaman tabi'in, atba'ut tabi'in kalau bertentangan. Kalau nggak bertentangan, ya nggak masalah. Kita tinggalkan pemahaman Abu Hurairah, Ibnu Umar misalnya, yang mencukur jenggotnya setelah segenggam. Nah, ini kan pemahaman sahabat, ya, dan tidak ada bantahan dari sahabat lain. Lalu kita mengatakan gak ada riwayat dari Nabi, gak ada sabda Nabi, potonglah jenggotmu setelah segenggam, ya. Itu kan Ibnu Umar, itu kan Abu Hurairah. Nah, nggak boleh, ya. Berarti suudon kepada Abu Hurairah, suudon kepada Ibnu Umar, menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillah.